Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asbahna ala fitratil Islam wa ala kalimatil ikhlas wa ala dini nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan muslima wa ma kana minal musyrikin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kemudahan yang Allah berikan kepada kita untuk bisa mendatangi masjid dalam rangka melaksanakan sholat subuh walaupun dalam suasana gelap diiringi dengan hujan. Dan alhamdulillah Yogyakarta diiringi dengan hujan selama 36 jam ya, belum reda. Namun Masya Allah, saya berpikir di subuh ini masjid ini akan sepi dari jamaah, sehingga waktu saya berangkat jangan-jangan nanti yang hadir cuma 3 orang, imam, muadzin, yang nyuting hadir. Namun Masya Allah ternyata yang datang cukup banyak. Tidak semua orang punya kesanggupan untuk melakukan seperti ini, karena ibadah dengan penuh tantangan terkadang membuat orang jadi berat untuk melakukannya, apalagi dalam situasi ketika sedang hujan. Dan nilai akan lebih besar ketika ibadah itu dilakukan penuh dengan tantangan. Karena itu Nabi SAW memberikan semangat agar orang tetap datang ke masjid walaupun suasana gelap. Di zaman beliau tidak ada lampu, apalagi ketika kondisinya hujan, maka suasana akan menjadi semakin gelap. Rasulullah SAW sampai memberikan motivasi, basyaril masya'ina bidzulam bin nuri tam yaumal qiyamah. Berikan kabar gembira bagi al-masya'ina fidz zulam, bagi orang-orang yang berjalan di kegelapan malam, ilal masajid, yang mereka berangkat menuju masjid untuk salat jamaah, binuri tam, dengan adanya cahaya yang sempurna, yaumal qiyamah, besok di hari kiamat. Sehingga Anda berangkat dalam situasi mungkin di kanan kiri Anda gelap karena lampu mati, atau suasana gelap karena hujan, tapi tetap kita nekat menuju masjid. Semoga nanti di hari kiamat akan dibalas oleh Allah Ta'ala dengan adanya cahaya yang terang yang akan membimbing. Dan sholat ini menjadi sangat berat bagi orang munafik, karena mereka tidak kelihatan mukanya pada waktu hadir di masjid. Sehingga orang munafik lebih milih untuk tidur, lebih milih untuk nyantai daripada datang ke masjid, sementara mereka tidak mendapatkan perhatian apapun. Sehingga Rasulullah SAW pernah menyebutkan, asqalus salati 'alal munafiqin al-isya' was subh. Salat yang paling berat untuk didatangi oleh orang munafik adalah salat jamaah isya dan salat subuh. Lau ya'lamun nas ma fihima la'atauhuma walau habwa. Andaikan orang itu tahu apa yang dijanjikan oleh Allah di 2 salat ini, tentu mereka akan mendatanginya walau habwan, walaupun harus dengan merangkak. Coba nilai berapa yang kira-kira membuat orang kaya mau merangkak dari rumah menuju masjid? 2 juta. Bagi mereka yang penghasilannya 10 juta per bulan, buat apa Pak saya ngejar 2 juta? Atau 100 juta? Bagi mereka yang tabungannya triliunan, untuk mendapatkan 100 juta tapi disuruh merangkak, mungkin dia nggak mau, karena dia sudah punya besar. Maka standarnya adalah manusia siapapun akan tertarik untuk datang ke sana. Tentu tidak bisa diukur dengan dunia seisinya. Karena itu jangankan sholat subuh yang kita kerjakan, qobliyah subuh yang 2 rakaat cuman ringan,
Qobliyah subuh baca apa, Pak? Qobliyah subuh baca apa? Baca Al-Fatihah yang jelas ya. Nah, kalau nggak baca Fatihah kan batal ya. Rakaat pertama baca apa? Al-Fatihah dan surat Al-Kafirun. Rakaat yang kedua Al-Fatihah dan Al-Ikhlas. Yang demikian ringan, kata Rasulullah SAW, rakaatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat di waktu fajar, yaitu qobliyah subuh, lebih baik dibandingkan dunia seisinya. Untuk menggambarkan ibadah seorang muslim yang mengawali pagi harinya, dia melawan rasa kantuk, dia melawan keinginan dia untuk malas-malesan, tapi dia tinggalkan itu semuanya dalam rangka menghadap Allah, walaupun hanya dengan 2 rakaat ringan, lebih baik daripada dunia seisinya. Apalagi ibadah yang penuh dengan perjuangan, begitu tangi turu bangun tidur kok masih mendengar hujan kers. Itu kan motivasi untuk tidur lagi. Sehingga apalagi dalam situasi cuaca dingin ya, di depannya jam nggak kelihatan, kadang dia merasa kayaknya kok masih larut malam, padahal tinggal sedetik sudah mau adzan. Suasana hujan masih turun, mungkin selimut akan diangkat untuk merem, karena orang pingin kemudian istirahat dalam situasi seperti ini. Tapi kita kalahkan itu semuanya, kita bangkit dan kita mengambil air wudhu, lalu kita ibadah, kita salat, nilainya jauh lebih besar dibandingkan dalam situasi normal. Maka jangan Anda anggap ini hal yang remeh, jamaah. Ibadah dalam situasi orang merasa berat melakukannya, nilai pahalanya akan lebih besar dibandingkan ketika ibadah itu dilakukan dalam kondisi ringan untuk melakukannya. Karena itulah Rasulullah SAW ketika ditanya oleh seorang sahabat, yaitu Usamah bin Zaid, atas kebiasaan beliau di mana beliau rutin mengerjakan puasa ketika Sya'ban. Kenapa Rasulullah SAW lebih rajin puasa di bulan Sya'ban, yang itu tidak terjadi pada bulan-bulan yang lain? Kata Nabi SAW, hadza syahrun yaghfulun nasu anhu. Bulan Sya'ban adalah bulan di mana orang sering melalaikannya. Baina Rajabin wa Ramadan, karena dia jatuh di antara Rajab dan Ramadan. Rajab merupakan bulan ibadahnya orang jahiliyah di masa silam, sedangkan Ramadan merupakan bulan ibadahnya kaum muslimin. Sehingga orang Arab di bulan Sya'ban itu jarang melakukan ibadah. Tapi Nabi SAW tampil beda, sehingga dalam situasi ketika masyarakat malas untuk ibadah di bulan Sya'ban, justru Nabi SAW menjadi orang yang rajin ibadah di bulan Sya'ban. Di posisi itulah Nabi SAW ingin menjadi orang yang tampil beda. Dalam posisi ketika banyak orang malas ibadah, beliau justru menjadi orang yang rajin ibadah. Kondisi ini akan membuat nilai ibadah yang dilakukan oleh seorang hamba semakin besar. Anda bisa bayangin ya, yang kira-kira mau bangun malam atau bangun subuh dalam situasi hujan masih turun, itu banyak atau sedikit, Pak? Banyak atau sedikit? Sedikit. Kita saja ya, mungkin godaannya pengen tidur, sehingga kita lawan sampai akhirnya kita berhasil bangun. Kemudian kita datang ke sini dengan kemudahan Allah, terus tidurnya di sini. Masya Allah. Yang merem-merem nih coba ya. Itu kan karena tidak bisa mewujudkan tidur ketika di kasur, lanjut tidur di masjid. Enggak ya? Gitu enggak, Mas? Dari mana, Mas? Yang remaja-remaja ini dari mana? Dari Pondok Khadijah. Jauh dari sini? Dekat, alhamdulillah, masya Allah. Tadi naik apa ke sini? Naik mobil, rombongan. Baik. Itu anak pondok, Pak, yang dia dikontrol oleh para pengasuh. Mungkin bagi mereka yang bukan mondok, yang masing-masing diberi kebebasan,
Kamu mau bangun silahkan, nggak bangun juga silahkan. Mereka terkadang lebih milih untuk tidak bangun. Baik, kita berharap kepada Allah sebagaimana Allah Ta'ala memberikan kita kekuatan dan kemudahan untuk bisa menuju masjid dalam situasi ini. Semoga nantinya Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kemudahan bagi kita untuk meniti sirat ketika menuju surganya. Jamaah dimulakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita akan mempelajari tentang bagaimana mempertahankan sunnah harian, ibadah yang menjadi tambahan berkaitan dengan amalan wajib yang kita kerjakan. Amalan sunnah disediakan oleh syariat kita sebagai anugerah bagi Allah, sebagai anugerah dari Allah untuk para hambanya. Kenapa amalan sunnah ini bisa kita sebut sebagai anugerah? Bukankah itu tambahan pekerjaan? Dan tambahan pekerjaan bisa jadi bagi sebagian orang itu berat baginya. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, bagi orang yang sadar akan pentingnya nilai gaji dan upah, dia akan berusaha untuk nyari tambahan. Makanya bagi para karyawan pabrik, karyawan perusahaan yang dia ingin mendapatkan tambahan gaji, adanya waktu lembur itu bagi dia menyenangkan. Bahkan kadang nggak ada lembur saja dia berusaha untuk lembur. Bahkan sampai minta, bos ada nggak pekerjaan tambahan? Saya masih banyak waktu nganggur. Karena dia kerja selama 8 jam. 8 jam itu kan berarti sepertiga dari waktu yang dia punya untuk 24 jam yang dimiliki oleh dia. Sehingga sampai ada sebagian orang yang nyari-nyari lembur, nyari-nyari pekerjaan tambahan. Bahkan ketika dia sudah pensiun, dia nyari pekerjaan tambahan nggak Pak? Nyari. Karakter manusia yang sadar akan kebutuhan dia terhadap yang namanya gaji, yang namanya pendapatan, dia itu nggak pingin diem. Sehingga walaupun dia kosong, dia pingin ini barangkali bisa saya manfaatkan untuk kerja. Sebab manusia yang dia tahu kerja itu penting, atau dia tahu bahasanya gaji tambahan itu penting, dia banyak sekali ya karyawan pabrik misalnya, dia kerja 8 jam, jam pulang jam 5. Itu dia minta ke atasannya, ada nggak jam lembur? Saya masih punya waktu kosong. Saya nggak apa-apa pulang telat karena di rumah juga nggak ada kerjaan. Paling-paling nanti sampai rumah istri dan anak-anak sudah tidur. Jadi saya nggak apa-apa kalau pulang di rumah sampai jam 8 malam. Saya sampai rumah sampai jam 9 nggak apa-apa. Saya masih kuat untuk kerja. Itu seorang karyawan yang dia ingin tambahan pendapatan. Ada orang yang sudah dipensiunkan, Bapak, usia Bapak sudah mencapai 58 tahun, maka Bapak sudah harus pensiun, sudah tidak produktif. Kita mau ganti yang lebih muda. Kadang ketika dia dipensiunkan, nganggur, itu sedih Pak. Sampai ada orang yang sindrom ya. Ketika pensiun dia mengalami sindrom, kenapa? Yang dulunya sibuk, punya aktivitas, begitu pensiun, nganggur, malu sama yang lain. Nah saya harus ngapain? Akhirnya minta tambahan waktu untuk kerja. Dan sebagian orang merasa bangga, di usia 60 masih dipakai, bahkan di usia 70 masih dipakai karena nggak ada masa pensiun. Dia merasa bangga. Beberapa dosen itu dia merasa bangga karena pensiunan dosen kan lebih panjang ya, atau masa purnanya itu lebih panjang. Usia berapa kalau dosen? 65. Padahal kalau karyawan biasa 50 sekian tahun. 65 dosen masih kerja. Kalau profesor sampai 70, ada tambahan lagi. Sehingga perjuangan dia untuk sampai jadi profesor dikasih tambahan 5 tahun. Masya Allah. Itu manusia dalam urusan ngejar dunia. Ketika seorang hamba dia ingin ngejar akhirat,
dia akan berusaha untuk mencari tambahan sebanyak-banyaknya. Mungkin ketika dia hidup dia nggak sadar kalau nilai pahala yang saat ini dia perjuangkan, barangkali dia merasa kayak sudah cukuplah sampai di sini saja. Ternyata di depannya dia masih butuh lebih banyak lagi. Karena itu Allah gambarkan, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Dia mengatakan, andaikan dulu saya memanfaatkan dengan maksimal qaddamtu li hayati, aku memanfaatkan dengan maksimal li hayati untuk kehidupanku ini. Kehidupanku ini yang dimaksud kehidupan apa? Kehidupan akhirat. Ya laitani qaddamtu li hayati, andaikan dulu saya persiapkan untuk kehidupanku ini. Maksudnya adalah kehidupan akhirat. Sehingga dia menyadari kehidupan yang sejatinya adalah kehidupanku ini maksudnya adalah akhirat. Yang sekarang mungkin banyak orang yang sadar. Dia nggak tahu karena kehidupan akhirat itu adalah kehidupan yang demikian membutuhkan yang namanya bekal yang banyak. Kadang kan kita menyesali masa muda setelah kita di usia tua. Coba yang masih remaja ya. Yang masih remaja kadang tidak berpikir, waktu tua apa sih yang akan harus aku lakukan? Sehingga anak remaja itu dalam pikirannya yang penting senang-senang, yang penting happy, main-main, waktunya habis hanya untuk main. Dia tidak berpikir nanti tuanya itu butuh apa, dia tidak berpikir. Begitu sudah tua, dia berpikir, menyesali masa mudanya dulu. Kenapa dulu waktu remaja saya kok nakal? Kenapa waktu dulu saya masih remaja tidak banyak menghafalkan Quran? Kenapa dulu waktu saya remaja tidak banyak belajar? Waktuku hanya habis untuk main-main. Itu baru ketahuan ketika kapan? Tua. Maka orang tua ngasih pengalamannya kepada yang muda. Ini sama-sama masih hidup, Pak. Sama-sama masih hidup. Tapi yang remaja karena ndablek tetap saja nggak mau. Sehingga bapaknya ngasih tahu, kamu harus rajin belajar, kamu harus serius. Nanti kamu kalau sudah tua seperti bapak, kamu nggak punya kesempatan lagi untuk serius belajar. Mau menghafal susah, karena tiap hari bapak mikir utang. Sekarang kamu belum punya utang, nanti kamu harus melanjutkan utang bapakmu. Sehingga dalam posisi masih remaja dia didoktrin kayak gitu. Tujuannya apa? Biar dia sadar, cari bekal sebanyak-banyaknya, biar nanti kalau kamu sudah tua, kamu sudah dewasa, bekalmu banyak. Sekarang kamu bisa belajar dengan maksimal, kau bisa ngaji dengan maksimal, kau bisa menghafalkan Quran dengan maksimal. Gapai cita-citamu setinggi mungkin. Kuatkan tekadmu dari sekarang. Itu remaja, Pak. Di mana orang tua ini masih hidup, ketemu dengan anaknya yang masih kecil juga masih hidup, dia ngasih nasihat. Andaikan, Pak, ada orang mati dihidupkan, lalu dia nyampaikan ceramah di depan masyarakat, mungkin banyak orang yang nangis. Tapi ini orang gak mungkin hidup kembali. Sehingga kita tidak bisa mendapatkan apa sih tausiah yang akan disampaikan oleh orang yang mati, yang mereka sudah menjumpai kondisi akhirat, yang mereka sudah menjumpai bagaimana balasan yang ditampakkan oleh Allah kepadanya. Mereka nggak dihidupkan kembali. Namun semua itu diceritakan oleh Allah dalam Al-Quran. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati. Itulah contoh penyesalan orang-orang yang sudah meninggal. Qaddamtu li hayati, andaikan dulu saya masih hidup, saya berjuang untuk kehidupanku ini, yaitu kehidupanku pasca kematian. Kita baca ayat itu, tapi mungkin iman kita nggak begitu kuat, sehingga pada waktu kita membaca ayat itu bagi kita santai saja. Seperti anak remaja yang dikasih nasihat sama orang tuanya, kowe iki wis tak kandhani bolak-balik ya kesek ndablek kayak gini. Nanti kamu kalau sudah tua, tantangan hidupmu kayak gini, kayak gini, kayak gini. Itu orangnya masih hidup bisa ngasih nasihat. Dan kita kan nggak pernah dapat nasihat dari orang mati, Pak. Anda datang ke kuburan, Simba, tolong dong berbagi pengalaman. Jenengan di sana dapat apa?
sharing pengalaman. Jenengan dapat apa? Bisa nggak dia ngomong? Nggak bisa. Padahal bisa jadi dia itu nyeselnya luar biasa. Andaikan dia bisa hidup ngandani sampean, nangis sampean, Pak. Karena dia sudah tahu kondisi asli yang ada di akhirat. Tapi kita nggak dapat itu, Pak. Rasulullah SAW dapat wahyu dan beliau ditampakkan mengatakan, laula tanawubukum fil janais, andaikan bukan karena kalian harus mengantarkan jenazah, maka saya mau berdoa kepada Allah agar Allah memperdengarkan kepada kalian bagaimana suara penghuni kubur. Andaikan kita bisa mendengar, mungkin kita nggak bisa tidur, mungkin kita nggak doyan untuk makan. Mungkin hidup kita penuh dengan ketakutan. Teriakan di mana-mana, yang sini minta tolong, yang sini teriak karena dihukum, yang sini teriak karena dipentong oleh malaikat. Teriakan di mana-mana. Situasi sangat mencengangkan. Mungkin kita nggak bisa apa-apa. Tapi Nabi SAW karena mentalnya sangat kuat, walaupun beliau mendengarkan teriakan-teriakan penghuni kubur yang jumlahnya sangat banyak, tapi Rasulullah SAW tetap bisa bertahan. Karena beliau seorang Nabi yang mentalnya berbeda dengan orang biasa. Baik, dari itu semuanya kita sebenarnya sudah mendapatkan penjelasan dari wahyu yang dimaksud adalah Al-Quran maupun hadis akan ahwalu yaumil qiyamah, akan ngerinya kondisi di hari kiamat, yang sampai dikatakan oleh Nabi SAW ketika beliau melihat neraka, ditampakkan kepada beliau neraka, lalu beliau mengatakan, fama ra'aitu mandaran afdha'a minha, belum pernah aku melihat pemandangan yang lebih mengerikan dibandingkan neraka. Ta'kulu ba'duha ba'dan, neraka satu dengan neraka yang lain saling memakan. Itu karena belum ada bahan bakarnya yang berupa manusia. Kata Allah Ta'ala, waquduhan nas wal hijarah. Padahal neraka begitu dikasih manusia nyemplung langsung dimakan oleh apinya. Baik, maka kita butuh bekal yang banyak jamaah. Walaupun tidak ada orang mati yang menasihati kita, tapi Al-Quran telah memberikan nasihat kepada kita untuk persiapan pada hari di mana yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Pada hari tidak ada manfaat harta dan anak kecuali mereka yang datang kepada Allah dengan hati yang pasrah. Dan hati seorang hamba yang pasrah, dia persiapan untuk menghadapi hari yang di situ tidak bisa beramal tapi isinya hisab. Itulah hari akhirat. Baik, dalam situasi seperti itu Allah sediakan bagi kita amal sunnah. Apa fungsi amal sunnah tadi, Pak? Untuk nambahi kekurangan yang kita lakukan pada waktu amal wajib, plus nambahi pahala yang kita inginkan dengan jenis-jenis amal sesuai yang kita inginkan. Pertama dari amal sunnah, bahwa amal sunnah ini berfungsi untuk nambali kekurangan pada amal wajib, sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi SAW. Apabila seorang hamba besok di hari kiamat dihisab oleh Allah, maka yang pertama kali dihisab adalah salatnya. Kalau salatnya sempurna, maka dia dapat pahala yang sempurna. Wa illa, jika salatnya tidak sempurna, faqila lil malaika, maka malaikat ditanya, hal lahu min tatawwu. Coba lihat, dia punya amal sunnah enggak? Dia punya salat sunnah enggak? Kalau dia punya salat sunnah, maka salat sunnahnya tadi digunakan untuk nambali amal wajib yang kurang pada dirinya. Lalu kata Nabi SAW, wa hakadha sairu amalihi, demikianlah cara hisab yang ditentukan, yang dilakukan oleh Allah untuk seluruh amalnya. Di mana amal wajib yang kurang ditambali dengan amal sunnah,
maka sholat wajib yang kurang ditambali dengan sholat sunnah, puasa wajib yang kurang ditambali dengan puasa sunnah, sedekah wajib yang kurang nilainya, kurang semangatnya, kurang ikhlasnya, ditambali dengan pahala sedekah sunnah. Sedekah wajib itu apa? Zakat. Demikian pula amal-amal wajib yang lainnya. Seluruh amal wajib yang kurang ditambali dengan amal sunnah. Jadi jamaah, bagian dari amal sunnah ini sangat berfungsi karena seorang hamba butuh untuk menutupi kekurangan dia ketika melaksanakan amal wajib. Saya mau tanya, Bapak Ibu, selesai sholat subuh, ada enggak di antara Anda yang merasa yakin bahwa sholat subuhnya telah sempurna? Angkat tangan. Yang merasa yakin sholat subuhnya sudah sempurna, boleh pulang duluan. Kita nggak yakin kalau sholat subuh kita sudah sempurna, sehingga kita tahu dalam melaksanakan kewajiban kita itu banyak kekurangan. Iya Pak, saya tadi waktu sholat subuh itu kepikiran terus. Mikir apa Pak? Saya mikir udan ini ya, apa bakulku tak payu, dodolanku apa ya payu. Karena dia mikir seperti itu, sehingga saat dia sholat subuh, fisiknya di masjid tapi batinnya di pasar. Fisiknya di masjid tapi hatinya ada di tempat yang lain. Selalu kepikiran, kayaknya kok nggak mungkin. Itulah manusia. Baik. Demikian pula jamaah, ketika orang melakukan ibadah-ibadah yang lain, yang namanya puasa Pak, puasa, kemudian orang berpuasa 100% sempurna, bisa nggak Pak? Hampir nggak bisa. Kita kalau puasa banyak sekali gagal, entah melalui dosa mata, entah melalui dosa perasaan, dosa lisan, gerenengan, ngerasani orang. Itulah suasana puasa yang kita lakukan. Sehingga pada saat kita berpuasa ada banyak sekali kekurangan yang kita lakukan. Dalam hal semacam ini, maka amal sunnah berfungsi untuk nambali kekurangan-kekurangan itu. Ini manfaat amal sunnah yang pertama. Manfaat yang kedua dari amal sunnah yang kita kerjakan, amal sunnah ini akan mengalirkan pahala walaupun kita tidak bisa melakukannya disebabkan karena uzur. Disebutkan dalam hadis yang sahih, Nabi SAW pernah bersabda, "Idza maridal abdu aw safara kutiba lahu ma kana muqiman sahiha." Ketika seorang hamba itu sakit atau dia safar, maka akan dicatat untuknya ma kana muqiman sahiha, amalan sebagaimana kebiasaan dia ketika dia mukim, tidak safar, dan ketika dia dalam kondisi sehat. Ada orang yang mukim, ketika dia mukim, dia rajin sholat rawatib, dia rajin datang ke masjid untuk sholat 5 waktu berjamaah. Namun karena kendala dia safar, Pak, karena saya safar, saya nggak bisa sholat rawatib. Pas adzan saya masih di perjalanan, di atas tol, nyari rest area masih jauh. Pas adzan saya masih di atas kereta. Pas masuk waktu sholat saya masih di atas pesawat. Ada banyak kondisi di mana orang musafir tidak bisa melakukan amal ibadah rutin. Maka bagi mereka yang punya kebiasaan rutin, kebiasaan datang ke masjid, kebiasaan sholat rawatib, kebiasaan sholat tahiyatul masjid ketika datang ke masjid, maka amal itu nggak putus jamaah, tetap mengalir pahalanya walaupun orangnya tidak mengerjakannya. Tapi ini hanya berlaku bagi mereka yang rutin mengerjakan. Sehingga kalau Anda punya kebiasaan misalnya amal puasa Senin Kemis, sampai pada titik tertentu sakit, Pak, saya sakit Pak, sekarang biasanya saya puasa tapi sekarang nggak puasa. Kenapa? Sakit. Saya punya lambung yang kalau saya pakai puasa asam lambungnya naik, saya nggak kuat.
Dalam posisi ini ketika Anda tidak berpuasa karena uzur sakit, pahalanya tetap mengalir. Sekali lagi, ini hanya berlaku bagi siapa? Mereka yang punya rutinitas. Tapi kalau nggak punya rutinitas, baru kemarin beramal, sekarang bolos. Atau model orang yang beramal mut-mutan, kalau lagi mood beramal, kalau nggak mood nggak beramal. Mut-mutan itu apa, Pak? Permen ya. Kalau lagi mood dia mau beramal, kalau nggak mood dia nggak mau beramal. Yang kayak gini nggak ada, Pak, pahala yang terus mengalir. Bahkan sampai pada kondisi ketika seorang hamba punya uzur karena usia, sehingga dia tidak bisa beramal rutin sebagaimana dulu waktu dia masih muda, pahalanya terus mengalir. Allah Ta'ala berfirman, illal ladzina amanu wa amilus salihati falahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang yang beriman dan beramal saleh, dia mendapatkan pahala yang terus mengalir. Apa yang dimaksud pahala yang terus mengalir? Dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dan ini dikutip oleh Al-Qurtubi dari Ad-Dhahhak dari Ibnu Abbas. Di situ dinyatakan Allah Subhanahu wa taala menyediakan pahala bagi hambanya yang dia punya kebiasaan amal soleh di waktu muda, sampai akhirnya dia tinggalkan karena uzur usia, maka pahalanya terus mengalir sesuai dengan kebiasaan dia di waktu muda. Sehingga Bapak Ibu yang kami hormati, coba saya mohon izin untuk menyebutkan teksnya. Bagaimana perkataan yang disampaikan oleh Ibnu Abbas. Qala Ibnu Abbas, kata Ibnu Abbas, idza kana al-'abdu fi shababihi kathiras salati kathiras siyam, apabila ada seorang hamba ketika di usia muda banyak salat, rajin puasa, was-shadaqah, dan rajin sedekah, thumma dha'ufa amma kana ya'malu fi shababihi, sampai akhirnya ketika dia di usia tua dia sudah enggak mampu lagi untuk melakukan amalan sebagaimana waktu dia masih muda, ajrallahu azza wa jalla ma kana lahu ya'malu fi syababihi, maka Allah tetap mengalirkan pahala untuknya sesuai dengan kebiasaan amal yang dia lakukan di waktu muda. Masya Allah. Anda bisa bayangin ya, Bapak Ibu, ini dengkul ya, ada saatnya leren, Pak. Ini pinggang, mungkin ada waktunya dia nggak bisa digerakkan. Jasad itu makin tua makin bagus atau makin menurun? Makin menurun. Sampai pada titik ketika jasad ini sudah nggak bisa lagi dipakai untuk melakukan ketaatan, nggak bisa dia pakai untuk berangkat ke masjid, nggak bisa dipakai untuk datang di majelis ilmu, nggak bisa dipakai untuk mengikuti ibadah-ibadah. Tapi karena dulu waktu masih muda dia punya kebiasaan beramal soleh, Allah Ta'ala tetap memberikan aliran pahala untuknya. Subhanallah. Yang pensiun ibadah tetap dapat uang pensiunan, Pak. Tetap dapat pahala pensiunan. Tapi syaratnya sesuai dengan kebiasaannya. Makin banyak ibadah, jenis-jenis ibadah yang dia kerjakan, makin banyak pahala yang terus mengalir. Dulu waktu masih muda dia sering kajian, dia sering sholat jamaah, dia sering sholat sunnah, dia sering puasa sunnah, dia sering ini, sering ini, sering ini. Itu terus mengalir. Ibaratnya begini, Pak, pensiunan golongan 2 dengan golongan eselon sama atau beda, Pak? Beda. Gede yang mana, Pak? Ya, yang eselon. Kenapa? Makin sibuk. Makin di atas dia makin sibuk, tanggung jawabnya makin banyak. Karena tanggung jawabnya makin banyak, maka saat dia pensiun, nilai upah yang dia dapatkan makin gede. Hal yang sama juga terjadi pada hamba yang makin banyak rutinitas ibadahnya, pada waktu dia pensiun, aliran pahalanya makin banyak. Makanya orang yang merutinkan beberapa ibadah sunnah, dia pertahankan sampai pada titik dia nggak mampu lagi mengerjakannya, itu dia tidak disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, manfaat yang ketiga,
Bagi mereka yang punya kebiasaan amal-amal sunnah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan jadikan dia untuk bisa mendapatkan surga melalui pintu surga sesuai dengan amal kebiasaannya. Allah masukkan dia untuk masuk surga melalui pintu surga sesuai dengan amal kebiasaannya. Disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Faman kana min ahli ssalati du'iya min babis salah, wa man kana min ahli jihad du'iya min babil jihad, wa man kana min ahli siyam du'iya min babir rayyan, wa man kana min ahli sadaqah du'iya min babis sadaqah." Yang ahli salat dipanggil masuk surga melalui pintu salat, yang ahli jihad dipanggil masuk surga melalui pintu jihad, yang ahli puasa dipanggil masuk surga melalui pintu ar-rayyan, yang ahli sedekah dipanggil masuk surga melalui pintu sedekah. Kemudian Abu Bakar bertanya, "Ya Rasulullah, fahal yud'a ahadun min tilkal abwabi kulliha?" Ya Rasulullah, ada enggak orang yang dipanggil dari semua pintu surga? Masya Allah. Pintu surga jumlahnya berapa? 8. Ada enggak orang yang dia dipanggil dari semua pintu surga? Jadi ini orang dirindukan oleh surga sehingga dia dipanggil dari seluruh pintu surga. Jawab Nabi SAW, "Na'am, wa arju an takuna minhum." Betul wahai Abu Bakar, dan aku berharap kaulah orangnya. Masya Allah. Sekarang coba kita tanya pada diri kita masing-masing, kita apakah sudah layak disebut sebagai ahli salat? Apakah kita sudah layak disebut sebagai ahli sedekah? Apakah kita sudah layak disebut sebagai ahli puasa? Ahli jihad? Kita nggak punya amal ini ya. Amal apa yang kita sudah layak untuk disebut sebagai ahlinya? Sehingga saking rutinnya sampai orang mengenal kita, dia ahli titik-titik. Pak, kayaknya kok saya merasa belum ada, Pak. Kalau kita merasa belum ada, berpikirlah, saya mau dipanggil masuk surga melalui pintu yang mana? Ada nggak Pak pintu yang lain Pak? Apa? Ahlun naum itu ada nggak Pak? Ahli tidur? Ya, nggak ada Mas. Karena yang namanya tidur kan tidak beramal, sehingga orang malas tidak mungkin dia bisa disebut sebagai predikat itu untuk mendapatkan kemuliaan. Maka dalam posisi ini kita perlu perjuangkan. Kalau nggak bisa semuanya, jangan ditinggal semuanya. Nek raiso kabeh, ojo ditinggal kabeh. Ma la yudraku kulluh, la yudraku julluh. Yang tidak bisa didapatkan semuanya, jangan tinggalkan yang paling penting. Nah sekarang Bapak Ibu mulai berpikir, dari 8 ini mari kita pikirkan, saya harus miliki salah satu. Mau jadi yang mana Anda? Ahli salat? Sebentar tak pikir dulu. Nek ahli salat kok ketoknya beratnya Mas. Baik, ganti yang lain. Ahli sedekah? Berat Mas, berat. Nek nyawang awakku iki cetil kumit medit enggak sanggup saya. Baik, ganti ahli puasa. Wah, apalagi itu ahli puasa itu, berat itu ahli puasa. Lalu Anda mau jadi apa? Kalau kemudian tidak diperjuangkan, bagaimana kita bisa mendapatkan surga Allah? Perlu perjuangan. Karena yang namanya surga itu dikelilingi dengan sesuatu yang tidak disukai oleh manusia. Kita mohon kepada Allah, semoga Allah berikan kemudahan bagi kita untuk bisa memberikan perjuangan kita atau melakukan perjuangan dalam rangka menggapai salah satu amal yang bisa kita rutinkan. Wallahu a'lam. Mungkin demikian yang bisa kita sampaikan sebagai pengantar. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Barangkali ada yang mau disampaikan, kami persilahkan. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada mikrofon, ada mikrofon.
tadi disebut jika mayit itu bisa terdengar suara ceritanya. Nah, suatu ketika saya pernah mendengar satu kajian yang mengatakan bahwa kuburan itu setiap hari bertiap 5 hari. Saya bilang sendiri di sana gamelan, kemudian dia bilang apa? Lihat sendiri. Tidak, maksud tadi saat mendengar kajian dan menunjukkan bahwa kuburan itu setiap harinya berteriak 5 hari. Yang pertama dalam keadaan gelap sendirian mayit, kemudian tanpa alas, kemudian di sana ada gelap dan ada 2 malaikat yang akan menanyakan. Yang saya tanyakan, mungkin Ustaz bisa menyampaikan apa itu hadis atau bukan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dalam sehari ahli kubur berteriak 5 kali. Kuburannya bukan ahli kuburnya. Kuburannya berteriak, saya gelap, penuh dengan ular. Kemudian apa lagi? Tanpa alas, sempit, ada malaikat mungkar dan nakir. Wallahu alam, saya nggak tahu. Saya belum pernah mendengar yang seperti ini. Kalau kemudian penghuni kubur itu berteriak karena dipukul oleh malaikat, itu hadis sahih riwayat Muslim. Kalau kemudian Nabi SAW pernah menawarkan kepada para sahabat, andaikan bukan karena kalian mengantarkan jenazah, saya mau doakan agar Allah memperdengarkan suara penduduk kuburan, suara ahli kubur kepada kalian, itu hadis sahih. Tapi kalau kuburan berteriak 5 kali dengan mengatakan aku gelap, aku penuh dengan ular, aku sempit, wallahu alam, saya nggak tahu. Mungkin bisa ditanya kepada yang menyampaikan pengajian, minta tolong teks hadisnya, barangkali nanti bisa saya sampaikan dalam ceramah yang lain. Setidaknya ini menjadi pengingat bagi kita bahwa di alam kubur itu sangat mengerikan. Namun sekalipun demikian, kita sadar bahwasanya suasana alam kubur memang mengerikan. Penghuni kubur itu disempitkan. Sampai kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta takhtalifa adla'uhu, sampai tulang-tulangnya itu berserakan. Sekarang tulang rusuk kita Pak rapi berada di kanan kiri Pak. Dan saat Anda tekan, ini tetap bertahan. Sehingga orang ketika dalam posisi masih hidup, dia tidak mendapatkan tekanan fisik yang kuat, tulangnya bertahan. Di alam kubur, manusia disempitkan kuburannya hatta takhtalifa adla'uhu, sebagaimana dalam hadis dari Al-Barra bin Azib, sampai tulang-tulangnya itu berserakan. Entah mungkin tangan jadi pindah ke sana, mungkin tulang kaki pindah ke atas, karena diremuk sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Apa yang bisa kita bayangin kalau kita jadi seperti itu? Maka betapa mengerikannya kondisi di alam kubur. Dan saya sarankan ada satu buku yang mungkin bisa kita jadikan sebagai pengingat. Buku itu judulnya At-Tadhkirah, ditulis oleh Al-Qurtubi dan sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Cuman saya lupa judul bahasa Indonesianya ya. Dan isi buku itu menjadi pengingat bagi orang yang membacanya tentang kehidupan pasca kematian. Ada apa di sana? Sehingga membuat orang jadi ingat dengan kehidupan itu agar dia lebih persiapan. Wallahu a'lam. Dan buku-buku seperti ini penting untuk sesekali kita baca agar kita memiliki hati yang punya rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, silakan. Nama sunnah, terutama salat sunnah selain duha, kemudian salat rawatib, adakah salat sunnah yang bisa dilakukan setiap saat? Namanya salat apa? Adakah salat sunnah yang bisa dilakukan setiap saat selain duha, tahajud, salat rawatib, tahiyatul masjid? Salat sunnah itu banyak sekali ragamnya. Dan mungkin saya sarankan Bapak Ibu punya buku judulnya Kumpulan Salat Sunnah
karya Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani. Dr. Said bin Wahab Al-Qahtani, judul bukunya Kumpulan Salat Sunnah. Penting bagi setiap keluarga punya buku ini, ditaruh di perpustakaan keluarga, sehingga kalau bisa di masing-masing rumah punya buku wajib bagi keluarga muslim. Contohnya Riyadhus Shalihin, Bulughul Maram, itu buku wajib ya. Kemudian Hisnul Muslim, kumpulan doa-doa sehari semalam berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Termasuk misalnya buku tentang kumpulan sholat-sholat sunnah sepanjang masa. Ini buku wajib yang harus ada di setiap rak buku muslim, rak buku keluarga muslim. Biar nanti kalau anak kita lagi buka-buka, atau ibu-ibu misalnya cari Tupperware kok nemu buku, alhamdulillah, nah, nanti bisa baca buku itu. Nah, kalau Anda bertanya apa sholat sunnah yang bisa kita kerjakan setiap saat? Setiap saat itu berarti tidak mengenal waktu ya. Misalnya, Pak, sholatnya tidak di malam hari, tidak di siang hari. Wah, kapan itu kalau tidak di malam hari, tidak di siang hari? Atau misalnya sholatnya tidak di waktu duha, tidak di waktu tahajud. Misalnya setelah duhur sampai asar, ada nggak sholat sunnah Pak? Selain ba'diyah duhur? Tidak ada ya. Karena ini memang waktu istirahat. Tapi kalau misalnya saya mau sholat di waktu itu, sholat sunnah apa? Anda bisa kerjakan sholat sunnah mutlak. Sholat sunnah mutlak itu adalah sholat sunnah tanpa nama dan tanpa sebab. Sholat gitu aja. Sholat sunnah mutlak itu boleh dilakukan di waktu kapanpun. Larangan. Tidak di waktu larangan itu kapan Pak? Setelah asar sampai terbenam matahari, setelah subuh sampai terbit matahari, itu sholat sunnah mutlak nggak boleh. Maka dalam situasi seperti ini Anda jangan lakukan sholat sunnah mutlak. Selain itu silahkan kerjakan sholat sunnah mutlak. Jadi sholat sunnah mutlak tadi apa? Sholat tanpa sebab, tanpa nama. Ya pengen sholat. Apa Pak dalilnya sholat sunnah mutlak? Suatu ketika ada sahabat yang melayani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selesai beliau melayani Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan kepada sahabat ini, "Sal, silakan kau minta sesuatu." Ya Rasulullah, saya cuma minta satu. Apa itu? Murafaqataka fil jannah. Aku minta bisa menemani Anda di surga. Awa ghaira dzalik, minta yang lain. Jangan yang itu. Tidak ya Rasulullah, saya hanya minta yang itu, bisa menemani Anda di surga. Masya Allah, ini kan permintaan tinggi sekali. Kemudian Nabi SAW mengatakan, fa'inni ala dzalika bikathratis sujud. Kalau begitu, bantu diriku untuk mewujudkan permohonanmu dengan memperbanyak sujud. Beliau didoakan oleh Allah agar bisa membersamai beliau di surga. Namun itu pun pakai sebab. Sebabnya apa? Perbanyak sujud. Perbanyak sujud itu maksudnya gimana Pak? Apa begitu ketika datang sujud, nanti jalan selangkah sujud lagi, jalan lagi sujud lagi? Bukan demikian. Terus apa yang dimaksud memperbanyak sujud? Maknanya apa? Memperbanyak sholat sunnah. Maka dianjurkan bagi orang yang ingin mendapatkan derajat surga yang tinggi, perbanyaklah sholat sunnah. Wallahu a'lam. Baik, pun jawab. Nah, maksudnya gini apa Pak? Oh gini Mas. Angkat tangannya kok 2 jari. Pertanyaan saya begini, jadi ketika safar itu kan ada pulang kosor atau menjamak sholat. Ketika safar ada kemudahan kosor. Nah, itu apakah kita disunahkan juga untuk sholat sunnah? Ketika safar. Nah. Terus yang kedua, saya kan tidak begini. Oh, maksudnya 2 pertanyaan gini tuh ya. Terus yang kedua itu berapa lama kita disebut sebagai musafir? Terus jaraknya itu? Baik. Ketika kita safar, apakah kita juga disyariatkan untuk melakukan sholat sunnah? Jawabannya iya. Jadi dalam kondisi apapun manusia itu disyariatkan untuk sholat.
Kalau safar Pak, ya, apakah safar menghalangi orang untuk sholat? Tidak, karena kamu safar kamu nggak boleh sholat. Apakah gitu? Tidak. Namun ketika safar ada sunnah yang ditinggalkan, yaitu rawatib. Sehingga pada waktu safar sholat rawatib baik qobliyah maupun ba'diyah sunnahnya ditinggalkan. Tapi beralih pada sunnah yang lain. Terus sunnah ketika safar apa? Anda bisa sholat duha, bisa tahajud, bisa sholat-sholat sunnah yang lain, silahkan. Tapi untuk rawatib tidak dikerjakan. Nabi SAW ketika beliau sedang safar, orang safar di masa silam itu kan berada di atas onta atau keledai, dan rata-rata yang dipakai ini kalau nggak onta keledai. Kuda itu jarang, karena kuda itu larinya terlalu cepat, sehingga nunggang kuda dengan kecepatan tinggi lari begitu orang nggak kuat lama, capek. Tapi kalau onta nyantai, sehingga gelinuk gini ya, sambil goyang-goyang ya meskipun tidak lebih nyaman dibandingkan kendaraan kita Pak, tapi Masya Allah seperti itulah orang masa silam, sehingga mereka menempuh perjalanan dalam waktu yang lama di atas onta itu. Hanya dalam jarak misalnya ya, dalam jarak 100 kilo itu butuh perjalanan sehari. 100 kilo gelinuk sehari ya. Maka karena mereka sehari di atas onta, mereka dulu menggunakan kesempatan di atas kendaraan itu untuk sholat. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yusalli ala rahilatihi haitsu tawajjahat. Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau sholat di atas kendaraan beliau sesuai dengan arah kendaraannya. Sehingga pada waktu berada di atas kendaraan, Nabi sallallahu alaihi wasallam itu waktunya habis untuk sholat. Sholat apa Pak? Sholat sunnah. Sehingga beliau banyak sholat sunnah di atas onta. Karena begini, ketika berada di atas kendaraan, di atas onta, itu kan ontanya nggak mungkin tersesat. Kenapa? Dikasih tali ya, nyambung dengan onta depannya sampai onta terdepan. Nah onta terdepan itu yang dituntun, sehingga nanti gantian nuntun tuh yang terdepan, nuntun belok kanan belok kiri nyari jalan. Sedangkan yang di belakangnya cuma ngikuti saja. Maka mereka yang naik onta di belakang seperti penumpang yang sudah kendaraannya dikendalikan oleh driver, oleh supir. Dalam posisi ini beliau banyak sholat sunnah. Coba kita kalau melakukan perjalanan dari Jogja menuju Jakarta naik bis, di atas bis waktu kita habis untuk apa? 1. Nyemil, 2. Tidur, 3. Main game, 4. Buka Facebook, 5. Buka YouTube, 6. Buka marketplace. Rata-rata itu. Kalau nggak ngobrol, apalagi kalau pikniknya bareng dengan teman-teman, wah Masya Allah isinya cuma guyon aja. Seisi bis itu isinya guyon. Betul kayak gitu ya. Jadi jarang kemudian kita manfaatkan untuk berzikir, jarang kita manfaatkan untuk sholat, karena teman kita banyak. Jamaah umroh, kalau mereka naik pesawat Jakarta Jeddah, Jakarta Madinah 9 jam, kalau di depannya ada TV, sudah Pak, di depannya ada hiburan TV, yang dilakukan apa? Nonton TV, nonton film. Andai kan tidak dikasih peringatan, ayo sholat, baca Quran, zikir, ibadah, mereka pasti akan habis waktunya nonton film. Kalau enggak, merem, tidur. Padahal 9 jam itu ya terbuang sia-sia hanya untuk itu. Meskipun kadang kita kasih motivasi, kalau Anda pengen mendarat dalam kondisi sehat, gunakan untuk istirahat. Jangan melek terus. Pak, saya raiso turu ya Pak, melek terus, Masya Allah. Ini kasihan, jenengan minum antimu. Kalau enggak tambah CTM, turu dia. Biar nanti ketika mendarat sehat. Namun sholat yang dilakukan oleh dulu orang-orang soleh masa silam ketika berada di atas kendaraan, mereka rajin ibadah, rajin sholat sepanjang di atas kendaraan. Baik. Yang kedua, batasan safar itu berapa lama dan berapa jauh waktunya, berapa jauh jaraknya? Minimal 80. Kalau kurang dari 80 kilo, maka dikembalikan kepada urf yang berlaku di masyarakat. Kalau perjalanan safar itu kurang dari 80 kilo, dikembalikan kepada apa?
Urf itu apa, Pak? Anggapan masyarakat, kebiasaan masyarakat. Contoh ya, wong Sleman ke Salaman Magelang, jaraknya berapa? Sleman Salaman berapa? 30 kilo. Tapi karena sudah beda provinsi, Sleman dengan Salaman beda provinsi, jaraknya cuma 30 kilo. Menurut orang di sini, ke Salaman itu safar nggak? Safar nggak? Tidak atau safar? Tidak. Ada yang mengatakan, oh itu sudah safar Pak, karena kita ke Magelang. Sleman Magelang cuman keletan kali Kerasa, nyebrang kali musafir. Nah seperti ini kembali kepada urf. Kembali kepada urf itu artinya apa yang dianggap oleh masyarakat. Kita punya pemahaman begini ya, saya berada di Sleman sebelah timur, nek neng Klaten sampai Prambanan dan seterusnya, itu bukan safar. Sehingga nggak ada istilah kok sampai Prambanan jamak kosor, itu nggak ada. Tapi kalau sampai Delanggu, safar. Kemana? Ke Delanggu, itu musafir sudah. Apalagi ke Solo. Sleman Solo berapa jarak? 60-an. Nah itu kembali kepada uruf. Kalau uruf mengatakan ini sudah musafir, baik silakan jamak qashar. Jadi dikembalikan kepada anggapan masyarakat, walaupun tidak sampai 80 kilo. Kalau mengenai waktunya, berapa lama kita berada di luar disebut musafir. Wallahu alam, pendapat yang lebih kuat tidak ada batas sampai pada posisi kita sudah meninggalkan tempat asal. Dia sudah pindah Pak, nah itu baru disebut mukim. Kalau baru 10 hari, 20 hari, jamaah haji itu 40 hari di kota suci selama 38, 2 hari untuk perjalanan. Selama 35 hari ke atas mereka itu musafir, maka jamaah haji masuk kategori safar walaupun dalam waktu yang lama. Wallahu a'lam. Baik, mungkin itu yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.